Baiklah, pada kesempatan ini materi kita adalah tentang pemanfaatan teknologi informasi di dalam penulisan artikel ilmiah dan strategi pemilihan berkala, di mana ini saya ambil dari pendampingan penulisan artikel ilmiah dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Bagaimana sebenarnya di dalam bahwa teknologi informasi atau Information Communication Technology di dalam publikasi secara di ilmiah. Jadi tentunya hal ini bisa memperbaiki beberapa keterampilan di dalam penulisan, kemudian dia berimpact atau berdampak pada eh, kemampuan menulis kita, di mana tentunya ini juga ada beberapa yang bisa kita lihat positif maupun negatifnya. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk pengecekan grammar, sitasi, misal mengenerate sitasi, atau mengconvert dari audio, editor, bahkan sampai vocabulary. Nah, bagaimana akhirnya juga ini akan menambah kreativitas, kolaborasi, dan revisi lebih cepat. Nah, ini ada beberapa AI untuk scientific manuscript, di mana elicited ini untuk menemukan eh, paper gitu ya. Kemudian untuk finding dan synthesizing research paper itu ada di research di Rabbit, research Rabbit. Kemudian bisa menggunakan Obsidian, atau bagaimana untuk editing ini pakai Writeful atau ChatGPT misalnya, dan tentunya juga ada memakai Microsoft untuk di Bing Chat-nya. Ada beberapa lagi pakai Bard Google atau Hipotenusa, ada Humata.ai atau untuk create automatically di Slide.io. Nah, tentunya di sinilah akan timbul bagaimana secara etika dan integritas kita kalau menggunakan tools tersebut. Nah, tentunya eh, saat kita menggunakan beberapa tools tersebut juga tentunya pasti saat memilih jurnal harus sesuai dengan area paper yang akan kita buat. Kemudian yang bereputasi di mana pakai WOS, Scopus, atau Sinta. Jurnal metriknya kita lihat, H-index-nya, SGR-nya juga, set score, atau juga publisher-nya ini eh, yang bagus, misalnya Elsevier, Springer, atau IEEE, atau yang lainnya. Bagaimana eh, histori dari jurnal tersebut, sudah berapa lama gitu, chipnya, bagaimana Scopus database-nya seperti apa, review prosesnya di melalui editorial information atau almetric rankingnya, pengaruh jurnal di media sosial. Kemudian dalam peer review publikasi juga kita harus melihat eh, pertama berkaitan dengan original atau original artikel itu. Jadi secara substansi atau signifikan dengan riset-riset yang ada juga, atau tentang misalnya kita akan komunikasi gitu ya, kemudian juga perspektif tentang review papernya itu seperti apa, kemudian juga di sini eh, bagaimana kita bisa melakukan self evaluasi terhadap pekerjaan kita sendiri, apakah possible gitu, atau bagaimana kita juga bisa bertanya pada supervisor atau pembimbing gitu ya, misalnya di perguruan tinggi. Kalau non peer reviewer, misalnya pakai Open Science, kita eh, bisa digunakan sebelum peer review, gitu kita diskusi dengan eh, autor yang misalnya bisa memberikan feedback gitu terhadap eh, paper kita. Eh, Nah, ini beberapa yang kita bisa lihat untuk eh, kita gunakan untuk apa, artikel-artikel yang ada. Menggunakan pencarian artikel bisa berlewat fokus atau Google Scholar yang mungkin identik dengan eh, atau memang sesuai dengan area dari
penelitian kita. Nah, di dalam referensi manajemen software kita gunakan untuk citasi di sini, bibliografi yang kita akan gunakan nanti di dalam referensi atau daftar pustakanya. Dia akan pengambilan beberapa citasinya juga di dalam referensinya. Kita bisa gunakan Mendeley misalnya, Jeter, atau tergantung kebutuhan dari yang lainnya. Nah, jangan lupa juga kita harus mencek jurnal yang akan kita masukkan adalah apakah jurnal predator atau bukan. Jadi tinggal dicek saja bahwa jurnal ini di Directory of Open Access Journal misalnya meragukan atau tidak gitu. Ya, jangan sampai terjebak kita memasukkan ke jurnal-jurnal yang akhirnya tidak berdampak pada paper kita tidak diakui gitu. Jadi beda tingkatan jenis praktik yang merugikan atau juga sama sebaiknya dihindari karena menawarkan pelayanan kualitas rendah membahayakan reputasi penulis. Nah, penulis pada jurnal dan konferensi predator ada yang disebut kontributor logo ya, awalnya tidak paham, akhirnya sadar mereka tidak diuntungkan, justru reputasi bisa rusak. Atau cognizant contributor yang sadar hubungannya dengan jurnal konferensi bersifat saling menguntungkan karena mereka mendapatkan benefit untuk karir mereka. Atau pseudo scientist atau ilmuwan semu juga mendapatkan benefit karena memperoleh jalan untuk tampil sebagai expert menghasilkan penelitian yang tidak valid atau mustahil. Nah, parameter indikatornya tidak ada proses review, biasanya banyak penulis dari satu negara, misalnya Indonesia, website jurnal berbeda dengan website asli, data histori arsip artikel tidak baik. Nah, subscription atau gold open access mulai dari submission artikel, seleksi dan correction proses, ada processing untuk artikelnya, publikasi maupun free access atau storage-nya. Nah, kalau predator jurnal ini tidak ada untuk seleksi dan correction prosesnya biasanya, dan untuk biasanya tidak free access juga. Beberapa jurnal bisa dicek, tapi mungkin akan berubah juga karena iterasi ada pada basis data Scopus. Nah, untuk cek submit yang beramat di thinkchecksubmit.org atau thinkchecksubmit. Jurnal Indonesia Web ini berisi pertanyaan pada tiap bagian mulai dari think, check, dan submit. Pertanyaan ini dapat membantu kita dalam menilai jurnal. SciRep yang beramat di scirep.org berisi berbagai pengalaman terkait waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan manuskrip, mulai dari durasi review, waktu yang dibutuhkan untuk reject artikel, start, Carter review, kemudian terdapat nilai akhirnya. Testimoni yang ada di dalam web ini bermanfaat untuk pertimbangan orang dalam memutuskan submit atau tidak. Penanda akses terbuka yang berkualitas, ini indikator kualitas layanan, dan quality open access. Ini pakai QAM.io yang menandai integritas dan kualitas pelayanan penelitian jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel dan penawaran akses terbuka. Penilaian kualitas didasarkan pada sumber kerumunan akademik. Kita bisa mengidentifikasi publisher yang terpercaya untuk riset kita. Ada SciRef, bisa dicek saja. Kalau misalnya di Skimago juga bisa dicek kalau ternyata tidak tidak Q1, 2, 3, atau 4. Beberapa translator tools bisa gunakan Google Translator, Google Translate gitu ya, atau Microsoft Translator with AI, kayak Bing.com, atau Translator Neural Machine, atau Lingui.com. Para prase kita bisa gunakan Quillbot, Praparser.io atau Paraphrasing dari Base Online Edit Pad. Kemudian ada Grammar Checker, ini pakai Grammarly, atau Quillbot AI, atau Pre-Grammar Checker dan Paraphrase by Ginger. Nah, untuk submission, kita temukan dulu jurnalnya, kita edit proofing-nya, similarity checker-nya, juga sistem submit-nya seperti apa, cover letter, ada graphical abstract. Ini submission proses mulai submit sebuah paper, kemudian oleh editor ini disetujui atau tidak, kemudian direview gitu ya, kemudian apa revisi yang kalau ternyata reject langsung reject, atau dia direvisi dulu oleh nanti akan diinformasi harus direvisi, kemudian
baru misalnya ada tahap aset. Bisa menggunakan jurnal register, jurnal finder untuk menemukan berbagai macam jurnal. Tinggal sesuaikan saja dengan area apa penelitian yang kita inginkan. Seperti ini, ada professional appropriate. Tinggal dicek saja beberapa link dari webnya untuk similarity checker. Ini pakai Indeticat atau plagiarism checker, Plagscan. Nah, jangan lupa bisa melakukan revisi sebelum submit. Jadi ada checklist. Nah, mana yang memang apakah secara scope-nya masuk gitu jurnal tersebut, apakah dia limited atau terbatas gitu ya, apakah rutin, kemudian bagaimana untuk tadi berkaitan dengan novelty-nya yang cocok gitu ya di jurnal tersebut. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam pertanyaan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian biasanya berkaitan dengan early rejection, tidak sesuai yang diinginkan gitu ya untuk kebutuhan atau syarat dari paper tersebut gitu. Secara literatur juga tidak bagus atau secara bahasa Inggris gitu. Nah, berarti ini hal-hal yang harus kita hindari. Nah, kalau cover letter ini kalau kita sudah diterima, misalnya kalau kita misalnya I wish to publish the caption paper, misalnya kita mengirimkan gitu ya ke editornya untuk cover letternya, bukan bahasanya bukan tadi apa sudah terima atau tidak gitu, atau hal-hal yang memang, nah ini juga ada file penyerta untuk beberapa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam paper, misalnya terlalu banyak atau bagaimana. Itu ini bisa disertakan file-filenya saat submission. Tadi juga bisa menghubungi editor bahwa kita berharap bahwa jurnal kita untuk letternya diterima gitu. Nah, biasanya ada editor review, beberapa misalnya saat review tidak sesuai gitu atau sesuai yang diinginkan secara format dan sebagainya harus diperhatikan. Bisa pakai blind review atau double blind review gitu. Kalau single misalnya reviewer tahu tentang autornya, autor tidak mengetahui siapa reviewernya. Nah, kalau double blind review, reviewer tidak tahu autor, autor juga tidak tahu reviewernya. Kalau review forum, public reviewer tahu autor, autor bisa tahu bisa tidak soal reviewernya. Jadi dia mengikuti beberapa tahap untuk review prosesnya, kemudian juga apakah dibutuhkan revisi terhadap paper kita atau manuskrip kita. Kemudian kalau minor revision berarti harus tetap di ini, tapi belum tentu juga akan diterima ya. Jadi tetap harus apa? Harus tetap diperbaiki gitu. Nah, kemudian untuk merevisi bukan hanya yang jadi sorotan itu saja yang direvisi, tapi keseluruhan harus dicek ulang ke, apa benang merah antar bagiannya gitu. Jangan sampai yang satu diperbaiki ternyata efeknya ke yang lain harus ada perubahan. Nah, bisa juga ada acceptance without revision gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan sih tidak terjadi karena yang bagus itu memang ada revisi dulu gitu. Minor revision. Nah, responding untuk reviewer biasanya major revision requested berarti ya harus punya effort yang luar biasa gitu untuk memperbaikinya. Nah, kalau rejection ya memang tidak sesuai. Nah, ada editor decision, rejection, biasanya bisa dilakukan juga beberapa hal. Nah, setelah di acceptance tentunya kita bisa langsung dilihat di platformnya
dan sampai ke share link dan sebagainya. Nah, medianya bisa berupa email dan yang lainnya. Kemudian setelah itu masuk ke beberapa hal yang kita bisa lihat.